Information, Sobat Roba Suara. Halo, apa kabarnya? Balik lagi bareng sama aku Nanda, Sobat ya, spesial juga di podcast On The Spot kali ini. Dan bareng sama Nanda sudah ada dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada Bu Sofia Nurhayati, Sobat. Apa kabar, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga untuk Sobat Roba Suara ya, kali ini kita akan ngobrolin juga tentang PMK. Ini kan ramai banget ya Bu ya, bahkan sampai ada ratusan hewan ternak di Lamongan yang terkena PMK. Bahkan beberapa waktu lalu itu sempat pasar hewan kan ditutup. Ya, nah, betul. tapi sebenarnya PMK sendiri itu penyakit yang seperti apa Bu? Iya, jadi PMK ini sebenarnya penyakit yang dulu lama, tahun 2002 itu memang sudah muncul. Jadi PMK itu penyakit mulut dan kuku. Nah ini paling banyak itu nyerangnya memang di hewan berkuku belah atau kukunya ganda. Jadi seperti kambing, sapi, kemudian babi, kemudian rusa, itu biasanya nyerang sana. Jadi untuk PMK ini sejak tahun 2022 yang dulu sempat rame, banyak yang mengalami kematian. Kemudian 2023 dinyatakan sudah tidak ada. Kemudian tahun 2024 bulan Desember ini muncul kembali PMK sejalan dengan faktor iklim yang sudah tidak menentu, jadi itu muncul kembali sampai dengan sampai dengan 2025 Februari ini. Oke, berarti selama 3 tahun belakangan ini Bu ya, PMK ini sebenarnya dari apa? Dari virus atau mungkin juga dari lingkungan atau emang musiman? Iya, jadi PMK ini sebenarnya penyebabnya memang virus. Jadi virus kemudian ditunjang dengan adanya faktor iklim tadi. Jadi virus dia itu cepat menularnya itu cepat. Jadi untuk penularan juga ini ada dari orang, benda dan hewan gitu. Jadi kalau orang artinya orang yang dari kandang yang sapi sakit, kemudian orangnya pindah ke kandang sapi yang sehat, ini juga bisa menularkan. Jadi virusnya dibawa sama orangnya. Tapi sebenarnya PMK ini kariernya atau pembawanya ini sebenarnya itu kambing, tapi dia itu lebih kuat. Sehingga yang sapinya ini justru yang melemah. Jadi yang diserang di sapi ini mulutnya, kemudian kakinya juga. Jadi kalau gejala-gejalanya itu biasanya sapinya itu panasnya tinggi. Kemudian di sekitar mulut ini ada kayak sariawan. Jadi sariawan muncul ini banyak sampai ke lidah-lidah juga. Kemudian kalau sudah sariawan itu biasanya sapi tidak mau makan. Lah karena tidak mau makan dia akhirnya ya tidak mau minum, tidak mau makan kayak manusia itu ya. Kalau sariawan kan susah untuk makan, itu juga sakit. Begitu juga halnya sapi. Lah kemudian dia itu yang biasanya menyebabkan ambruk. Tapi dia juga virusnya juga menyerang di kukunya, di kakinya itu. Nah itu nyerang di kakinya itu biasanya dia kayak ada luka-luka yang ada di kakinya. Gitu. Tapi dari penularan mulai dari orang bisa ke hewan gitu ya Bu ya, atau dari kambing ke sapi, itu penularannya seperti apa Bu? Apa harus kontak fisik secara langsung atau mungkin juga dari air liur mungkin? Atau seperti apa? Karena itu virus, jadi virus itu mudah dibawa sama orangnya, jadi mudah dibawa oleh angin, seperti itu. Jadi tidak hanya orang ke hewannya, tapi juga hewan ke hewannya. Jadi kalau sapi yang sudah terkena PMK memang tidak boleh dicampur dengan sapi yang sehat, harusnya memang disendirikan. Kemudian itu diberi pengobatan, yang sehat itu seharusnya memang dijauhkan. Yang sehat ini yang nantinya akan kita beri pengobatan atau kita beri vaksin, maksudnya kita beri vaksin biar dia kekebalan tubuhnya biar muncul gitu. Tapi untuk dari hewan yang sudah terkena PMK, nah itu bagaimana pengobatannya? Iya, kalau hewan yang sudah kena PMK ini biasanya memang ada pengobatan, jadi obat yang dari luar, kemudian kalau di kaki ini juga ada semprotan, jadi obat-obatnya ini ada kita kasih antipiretik, analgesik dan sebagainya, jadi obat-obat itu.
Jadi untuk pengobatannya itu dijual bebas ya Bu? Atau mungkin ada kayak ini obatnya cuma beberapa aja gitu, dan vaksinnya juga kayaknya beberapa waktu lalu ada informasi kalau vaksinnya ini cuma ada beberapa aja. Nah itu seperti apa Bu? Apakah dibatasin atau tidak? Jadi perlu saya jelaskan ya. Jadi yang vaksin ini bukan untuk sapi yang sakit, tapi sapi yang sehat. Nah kalau untuk pengobatan tadi sampaikan, pengobatan ini sebenarnya ya dijual bebas, tapi memang harus ada resep dokter hewannya. Jadi harus mengetahui karena ini antibiotik, jadi harus ada resep yang diberikan untuk, jadi tidak sekedar beli gitu aja. Tapi biasanya pada para peternak yang posisi di lapangan ini biasanya ada semacam obat herbal lah istilahnya, kayak disemprot sitron seperti itu biasanya untuk posisi di mulut, dan kalau di kaki itu juga seperti itu. Nah untuk yang vaksin ini memang kita istilahnya kita itu diberi bantuan, kita kemarin memang tidak ada pengadaan vaksin ya dari APBD. Jadi kita vaksin ini dibantu dari APBN sama APBD. Dari APBN itu kita total semua sama APBD 1 itu 28.800. Lah ini vaksin ini kita berikan kepada sapi yang sehat. Nah pada saat kita memberikan vaksin ini kita juga harus melihat di mana pada saat kita kalau semuanya vaksin ternyata di sebelah ini ada yang terkena PMK, ini kita harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Karena itu nanti kan penularannya 14 hari itu baru bisa muncul. Berarti ada regulasi tertentunya begitu ya Bu ya. Kemudian juga dari Lamongan sendiri, kasus PMK ini sudah sampai sejauh mana di bulan ini nih? Sampai dengan saat ini kasusnya kemarin waktu tinggi-tingginya memang bulan Januari. Jadi Desember ini sudah muncul, kemudian sampai dengan bulan Januari ini ada 24 kecamatan yang sudah terkena PMK sapinya. Kemudian kambing kita juga ada yang kena, jadi ada 4 ekor kambing yang kena. Kemudian sampai dengan Februari ini 1.557 yang sudah terkena PMK. Kemudian karena Februari ini kita begitu ada PMK, kita juga ada vaksin ini, kita bergerak pada sapi yang masih sehat atau kadang-kadang masih sehat kita berikan pengobatan. Terus kemudian untuk sapi yang sakit diobati. Ini ada melandai, ini Februari ini sudah melandai, posisi terakhir 1.500 itu yang kasusnya. Kemudian kematian juga ini berhenti di 100, jadi sudah 3 minggu yang lalu berhenti di 100. Kemudian yang kesembuhannya ini, tingkat kesembuhannya ini meningkat. Yang sembuh ada 1043, yang potong persyarat ada 91. Gitu. Dan sejauh ini Bu, dari Lamongan sendiri yang ternak PMK ya, ada nggak mungkin desa tertentu yang itu penularan PMK yang cukup tinggi, atau peternak yang ternyata ternaknya tuh kena PMK juga yang cukup tinggi? Ada nggak Bu di desa Lamongan tertentu? Iya, kalau di Kabupaten Lamongan kemarin sampai dengan saat ini yang awal-awal itu memang yang paling tinggi ini kecamatannya di Sugio. Di Sugio ini ada 3 desa, kami tidak usah menyebutkan desanya, kemudian Mantuk, dan yang terakhir itu Sambeng. Ini yang paling tinggi. Jadi untuk kasus PMK yang tahun 2024-2025 posisi di 3 kecamatan itu yang tertinggi. Ya semoga aja setelah ini nggak ada lagi ya Bu ya PMK ini ya. Tapi betul. Untuk pencegahan biar PMK nanti nggak usah ada lagi lah, apalagi sekarang kan mau Lebaran ya kan Bu ya. Ini pastinya daging-daging harusnya yang berkualitas begitu. Bagaimana Bu cara untuk mencegahnya biar nggak ada lagi PMK? Iya, yang jelas kita dari tim, kalau dulu 2022 kan ada tim Satgas PMK. Ini 2024 kemarin kita hidupkan. Artinya di Satgas PMK ini ada Polsek, ada Polres sama Kodim, dan kemudian petugas kami ini kita libatkan untuk bersama-sama kita memberikan komunikasi, informasi, edukasi terkait PMK kepada peternak. Kemudian yang berikutnya, jadi kita menghidupkan itu, kemudian yang berikutnya ini kita tetap pengobatan itu, kemudian berikutnya kemarin memang sempat ada pasar kita tutup karena tempat penyebaran paling banyak memang titik temunya
posisi di pasar. Jadi pasar hewan ini sementara baik yang miliknya pemerintah ada 2 pasar hewan, kemudian yang ada di desa ada 15. Jadi itu kita tutup semua. Tapi dengan melandainya kasus ini sudah kita buka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini sebenarnya kerjasama antara peternak dengan petugas. Artinya peternak ini begitu sapinya kena PMK ini atau gejala PMK ini harus segera lapor ke petugas, karena dengan seperti itu kita dari petugas mengetahui dan segera untuk memberikan pengobatan itu dan segera memisahkan sapi yang sakit dengan sapi yang sehat. Jadi peternak itu tidak boleh takut, sebenarnya PMK ini bisa disembuhkan gitu, asal itu tadi ada kerjasama yang baik. Soalnya kadang-kadang peternak itu ada yang dia tidak menyampaikan kalau itu kena PMK atau kurang care, dan juga ada kepedulian dari peternak karena ternak yang sudah kena PMK tidak mau makan, peternaknya ini yang harus nyuapi, tidak boleh dibiarkan makan sendiri. Untuk makanannya juga harus lembut, kemudian kita pilih bukan yang kasar-kasar, hampir sama dengan manusia. Jadi peternaknya juga harus lebih memperhatikan ternaknya kalau ternaknya itu kena PMK. Jadi dikasih air minum, biasanya air gula, biar dia tidak ambruk tadi itu. Jadi minumnya harus air gula gitu ya? Air gula, kemudian terus untuk makanannya itu disuapi. Kalau dia tidak disuapi itu dia kan tidak mau makan karena mulutnya yang sakit tadi, dan itu makanannya juga harus lembut. Lembut berarti kalau makannya harus lembut, berarti kalau rumput itu harus diblender terlebih dulu seperti itu ya? Jadi kayak dicacah itu. Iya, dicacah. Nah, ini untuk masyarakat Lamongan yang mungkin ternaknya tuh kena gejala PMK, Bu, untuk melapornya itu seperti apa? Iya, jadi kita itu di peternakan kita mempunyai 9 puskeswan. 9 puskeswan ini memang puskeswan ini kita harapkan dia memberi pelayanan kepada para peternak yang ada di lapangan. Tentunya ada kontak person dari dokter hewan yang bertanggung jawab di puskeswan. Nah, 9 puskeswan ini jadi kita punya 27 kecamatan, tapi kita puskeswannya masih ada 9. 1 yang UPT, yang lainnya masih sebagai cabang-cabangnya lah, intinya seperti itu. Ada yang puskeswan di Mantub, Sukodadi, Modo, Kedumpring, kemudian Solokuro, Sukorame, Sambeng, sama Tikung, terus satunya Sukodadi. Ya. Oke, berarti udah. Oh iya, Kembang Bau satunya baru soalnya. Baru kita. Ya? Iya, jadi kita memang di puskeswan ini harapannya para peternak itu bisa komunikasi ke sana. Kalau tahu memang dia dekat dengan puskeswan, dia bisa datang untuk konsultasi. Ini kalau seumpamanya sapinya sakit atau mana. Tapi biasanya para peternak itu sudah mempunyai kontak personnya. Jadi ada hotline-nya yang kita berikan kepada para peternak. Gitu. Oke, ini dari virus PMK ini nantinya bisa nggak, Bu, kalau nular ke manusia gitu kan takut gitu ya, Bu. Ini takut ngeramutnya gitu ya, ngerawat si sapinya ini kalau kena PMK, takutnya nanti malah aku yang kena atau gimana? Nah, itu bisa jadi nggak, Bu? Enggak, PMK itu bukan zoonosis. Kalau zoonosis itu kan biasanya dari hewan bisa menularkan ke manusia. Tapi ini PMK enggak. Jadi dia tidak bisa menularkan ke manusia gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Cuma kita tetap memberi edukasi kepada para peternak kalau dia sudah dari kandang yang sakit, sapi sakit tidak boleh berpindah ke kandang yang sehat. Atau biasanya para peternak dia itu memberi makan ke sapi yang sakit tadi, dia kan tidak mau makan. Lah itu pakannya tadi diberikan ke temannya sapi yang sehat. Nah, ini yang kategori tadi orang benda, ini kategori yang benda. Diberikan ke sapi yang sehat, itu juga bisa tertular. Jadi sebaiknya tidak seperti itu. Jadi ini Sobat Profesora ya, PMK itu nggak nular ke manusia, dan juga tadi udah dijelaskan bagaimana pencegahannya, kemudian juga gejala-gejalanya. Jadi
Jangan sampai takut kalau mau melaporkan gejalanya seperti apa begitu ya Bu ya, karena Ya. PMK itu sebenarnya bisa sembuh sobat kalau nggak telat gitu. Dan juga terima kasih kepada Ibu Sofi ya Iya. untuk udah gabung sobat ya di podcast On The Spot kali ini. Nanti kamu boleh banget untuk nonton di YouTube, kemudian di X-Space Radio dan juga di website prameswarafm.com. Kita ketemu lagi di podcast On The Spot berikutnya.